di dalam rangka mengambil bimbingan dari ibu pengawas yang jauh-jauh datang dari Bintang jadi Sejati untuk berikan pengarahan kepada kita tentang pembelajaran yang terbaik. Pada akhirnya nanti di waktu akreditasi kita bisa mendapatkan nilai yang baik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap semua kiranya telah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Ibu Umi selaku pengawas MTS MA, ibu-ibu sekalian, ustaz dan ustazah yang harus berhadir pada sore hari ini. Jadi untuk bersingkat waktu pada hari ini yaitu kedatangan ibu pengawas di hadapan kita bersama, yaitu untuk nanti memberikan petunjuk secara jelas kepada kita, di mana mungkin beberapa hari lagi kita akan mengadakan akreditasi oleh tim akreditasi, dan mudah-mudahan nanti segala petunjuk yang akan diberikan oleh pengawas mari sama-sama kita ambil, kita pahami, kemudian bisa kita terapkan tidak hanya untuk akreditasi tapi untuk kesiapan kita bagaimana supaya kita bisa berhasil mendidik anak-anak kita ini agar bisa menjadi anak-anak yang betul-betul berprestasi. Jadi kepada ibu pengawas kiranya nanti memberikan kepada kita di sini petunjuk apa yang perlu baik secara administrasi maupun secara konteks yang diperlukan. Mudah-mudahan nanti kiranya acara pertemuan kita ini berkat Allah Subhanahu wa taala berserah kepadanya, mudah-mudahan sampai selesai acara kiranya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru MTS Al-Hikmah Darussalam yang juga saya hormati. Kali ini saya memang sengaja, memang bertekad ini datang. Walaupun kemudian saya tahu bahwa kita punya agenda yang lain, namun itu tidak membuat keinginan saya untuk hadir kemari menjadi terkendala. Yang pertama, tujuan datang saya ingin secara resmi bersilaturahim karena ini kali pertama saya bertugas sebagai pengawas MTS. Saya juga sudah sering kemari, tapi fungsinya beda. Pengawas MA, nah sekarang MTS. Walaupun yang dihadapi sama juga sebagiannya. Baik Bapak, SK pengawas pembagian tugas itu baru kita terima dalam bulan September kemarin, awal Oktober barangkali. Artinya kita sudah di penghujung tahun. Beberapa perencanaan yang dibuat memang saya untuk MTS memang kurang terakses karena waktu itu kita difokuskan waktu zaman Pak Naimi. Kalau saya itu ke MA, kalau kan ada MTS itu MTS-nya di sekitaran Bangko saja, sekitar tempat tinggal saya. Namun karena pensiunnya pengawas tingkat MTS MA itu sampai 2 orang, akhirnya ya udah kami minta senjang. Yang Ibu Martaliza yang memang basicnya MI, maka beliau dapat RANI. Pak Supri itu basicnya MTS, nggak bisa menolak, harus RA sampai MA. Pak Hasan MTS juga demikian, termasuk saya yang MA, termasuk turun juga dari RA, MI, MTS, MA. Yang MTS MA ini yang jangkauannya jauh. Kalau RANI itu di sekitaran Bangko saja. Nah, agenda tahunan ini Pak, selain dari akreditasi ada satu yang rasanya saya berencana ini setelah kita selesai akreditasi kita ingin mengupas tuntas kembali EDM karena saya melihat
Dengan diberdayakannya pengawas untuk melihat, memverifikasi, maka kami punya akses untuk membuka EDM yang dibuat madrasah. Maka nampaklah, walaupun tidak semua dibuka, hanya sampel saja, kelihatan bahwa EDM yang selama ini dilakukan hanya sekadar pelengkap dokumen saja, pelengkap administrasi, tidak benar-benar menggambarkan evaluasi diri madrasah. Lain diminta, lain yang diatur. Itu artinya tidak benar-benar mengevaluasi. Nah, saya ingin ke depan madrasah kita melakukan EDM itu betul-betul evaluasi. Evaluasi tahunan, real apa adanya, dan dilakukan oleh madrasah itu sendiri. Bersyukur di sini yang melakukan memang orang dalam. Banyak madrasah yang melakukan orang luar, yang dia tidak tahu kondisi madrasah seperti apa. Itu sangat disayangkan. Harusnya kalau kita ingin menilai kekurangan kita, kita yang nilai. Orang lain kan nggak tahu, dia nampak luarnya aja. Yang tahu luar dalam kan kita. Nah, akibat fatal kalau ini tidak dibenahi, masalah di madrasah tidak akan teratasi. Ibarat kalau kita berobat, tidak dilakukan analisa, tidak dilakukan diagnosa, maka dimungkinkan akan terjadi malpraktek, salah kasih obat, maka penyakit tak sembuh-sembuh. Itu kejadian di madrasah. Yang mengevaluasi orang lain yang nggak tahu kondisi, dibuat penyakitnya A, dikasih obatnya C. Maka jadinya penyakit itu lama-kelamaan menumpuk diri besar, akhirnya kronis. Kita terpuruk dalam lingkaran seperti itu. Hanya berharap supaya cepat-cepat dananya keluar saja. Padahal sebenarnya mau digunakan apa? Terus terang, saya selaku pengawas madrasah sekarang ini untuk MPS saya masih bingung. Saya harus ngapain di madrasah? Karena memang saya nggak tahu kondisi persisnya. Maka dengan EDM yang ingin kita kupas, kita baru tahu sebenarnya kita tuh kurangnya di mana. Jadi saya bisa ada cara, oh rupanya di bagian ini harus dibenahi. Maka itulah fokus kita dulu. Ini sebenarnya rencana paling pentingnya itu. Namun karena MTS kita ini masuk sasaran, wallahu a'lam, kita masuk daftar di tahap 2. Kita nggak tahu kemungkinan yang terjadi, tapi dari awal direncanakan memang masuk sasaran tahun ini. Dan kami juga sudah diberitahu oleh BAN bahwa tanggal 9 mulai dilakukan pravisitasi. Asesor mengakses Sispena madrasah masing-masing. Tanggal 9 itu. Tak lama lagi. Tanggal 14 turun. Maka saya terbayang, kalau saya tunda untuk datang ke madrasah minggu depan, pasti tidak akan sempat memperbaiki apa-apa. Makanya, walaupun ada acara, saya datang. Seberapanya sajalah. Seberapa kita sanggup. Paling tidak ketika asesor datang, adalah yang mau kita sodorkan dokumen yang sudah kita buat. Jangan mak kosong atau foto-foto doang. Nah, untuk kita ketahui, akreditasi tahun ini, makanya saya berkeras ingin datang, instrumennya baru. Dan memahaminya itu juga harus betul-betul duduk bersama. Karena butirnya itu sifatnya umum, deskripsinya umum. Tinggal madrasah mencerna sendiri, ini arahnya kemana ya? Kalau dulu spesifik, harus ada ini, harus ada itu, sekarang enggak. Bagaimana cara guru membuat interaksi setara? Nah, bisa jadi di sini dengan di sana beda. Makanya akan susah memang kalau ingin kita meniru madrasah lain, karena belum tentu sama. Nah, kita berusaha menggali apa yang kita punya, apa yang biasa kita lakukan. Ketika ditanya A, kita jawab A. Ditanya B, kita jawab B. Jangan mutar-mutar yang akhirnya menjebak diri sendiri. Rasa-rasanya kalau hal ini akan memberatkan kita, buang saja. Walaupun kenyataannya kita lakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya 4 komponen. 1, 2, 3, 4. Yang ada dokumen yang akan ditanya, yang akan diobservasi itu 3. Yang satu berdasarkan rapor ANBK, hasil ANBK tahun lalu. Makanya saya tadi minta tolong printkan, paling tidak madrasah tahu. Yang ini punya bobot nilai, tapi kami satu pun tidak tahu berapa bobotnya. Apakah 25%? Karena bagi 4 ya, apakah cuma 10% atau kurang? Kami nggak tahu. Setelah selesai asesor membuat skor, itu tidak nampak berapa capaian dari sekolah atau madrasah. Beda sama dulu. Kalau dulu nampak itu, mau A, B, C nampak.
Tapi sekarang nggak nampak. Karena apa? Masih ada satu komponen yang tersembunyi.